Nama Fatma Azhara, NIM 63020020009. Bisnis yang saya buat kali ini bernama Mi Jontor. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, bertambah pula kebutuhan manusia akan papan, sandang, maupun pangan. Seperti yang kita ketahui, makan adalah kebutuhan pokok bagi manusia. Tanpa makan, manusia akan terhambat untuk beraktivitas sehari-hari. Melihat keadaan ini membuka peluang bagi saya sebagai produsen untuk memproduksi usaha baru dalam produk makanan. Siapa yang tak kenal dengan mie instan? Selain banyak bahan baku yang mudah didapatkan, dari sinilah memunculkan sebuah ide bisnis untuk membuka usaha yang bernama Mi Jontor. Usaha Mi Jontor ini suatu bisnis yang sangat menjanjikan, terutama untuk pemula bisnis, karena dari kalangan anak-anak sampai dewasa suka dengan yang namanya mie. Dari tahun ke tahun juga sudah terlihat semakin banyak pengusaha yang memproduksi berbagai macam varian mie. Walaupun banyak pesaing dalam usaha mie ini, masih bisa untuk membuat suatu varian model yang baru lagi dengan pengelolaan yang baik. Dari mie instan ini saya akan variasikan dengan berbagai macam level kepedasan serta beberapa topping dengan harga relatif murah. Diharapkan dengan adanya variasi-variasi dari bisnis mie jontor ini, konsumen akan tertarik mengkonsumsinya dan nyaman ketika makan dine-in dengan tempat yang minimalis dan bersih. Pertama, analisa kelayakan produk. Siapa sih yang tidak suka dengan mie? Hampir semua orang suka dengan yang namanya mie. Makanan berbahan dasar tepung terigu yang dapat diolah dengan berbagai macam varian ini. Pada bisnis ini, kita melihat ada peluang yang menjanjikan melalui produk mie ini. Nama produk bisnis ini yaitu Mi Jontor. Produk ini adalah mie yang menggunakan bahan dasar mie instan yang diolah lagi dengan berbagai macam varian yang unik, tapi masih cocok di lidah semua orang. Mi Jontor ini dilengkapi dengan berbagai macam varian yang tentunya akan menarik konsumen untuk dibeli. Ada beberapa varian yang saya miliki dalam produk Mi Jontor ini, antara lain mie jontor paut. Di sini mie jontor paut ini nol cabai, yang artinya tidak pedas sama sekali ya. Yang kedua itu ada produk mie jontor TK. Mie jontor TK ini menggunakan 2 cabai. Yang ketiga ini mie jontor SMP yang menggunakan 3 cabai. Yang keempat ada mie jontor SMA menggunakan 4 cabai. Mie jontor mahasiswa menggunakan 6 cabai. Yang di sini nantinya saya lengkapi dengan beberapa topping lagi, misal sosis, bakso-baksoan, pangsit, seperti itu. Nanti ketika ada di list menu, nanti ada tambahan topping. Jadi per topping itu nanti ada harganya masing-masing sesuai selera konsumen saja ketika ingin memesan. Pada dasarnya mie jontor ini sangat cocok dinikmati sebagai makanan berat ataupun cemilan yang memiliki rasa identik dengan tambahan racikan bumbu rahasia yang akan membuat konsumen ketagihan mencoba produk ini, sehingga saya rasa bisnis ini sangat layak dinikmati oleh konsumen dengan rasa yang enak, kekinian, dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Bab 2 membahas analisa kelayakan industri dan target pasar. Bisnis mie jontor merupakan suatu usaha yang memiliki peluang yang sangat besar. Targeting sasaran pemasaran yang saya lakukan sebagai penjual kepada masyarakat, tujuannya untuk mengambil sasaran yang sesuai dengan target kami, dengan target saya serta produk yang saya akan pasarkan. Dan setelah saya evaluasi, produk mie jontor ini layak dipasarkan di berbagai kalangan, baik dari anak-anak hingga dewasa. Jadi target pasar kita terutama itu untuk para remaja, karena dengan harga yang terjangkau dan rasa yang enak, kami harap mereka ketagihan dengan mie jontor ini, karena rata-rata sekarang anak remaja itu suka makan dine-in ya, suka makanan pedas, terutama mie. Pemasaran yang saya lakukan mencari tempat yang nantinya untuk ditempati dalam usaha ini dengan bangunan yang minimalis untuk menarik perhatian masyarakat yang nantinya agar konsumen lebih nyaman. Pemasaran yang saya lakukan juga melalui media sosial, karena di zaman sekarang tentunya masyarakat tidak bisa lepas dari yang namanya media sosial dan teknologi.
Maka dari itu saya memanfaatkan sarana ini untuk mempromosikan produk ini, terutama untuk saat ini dapat dilihat masyarakat banyak yang menginginkan produk yang langsung sampai di rumah, jadi tidak perlu keluar rumah, makanan sampai ke rumah. Maka dari itu saya memasarkan produk ini di aplikasi GoFood, GrabFood, maupun ShopeeFood atau platform yang lain. Bab 3, analisa kelayakan manajemen. Mijotor buka setiap hari di jam 12 sampai jam 9 malam. Sebelum waktu usaha ini dibuka, saya mempersiapkan perlengkapan, peralatan, serta membersihkan tempat yang ada di toko. Pada bisnis ini, kita selalu melakukan pengecekan bahan baku supaya kualitas rasa dari Mijotor ini tidak berubah. Oleh karena itu, saya harus tetap konsisten untuk mempertahankan kualitas dari produk yang akan dijual. Kita juga menampung kritik maupun saran dari konsumen demi untuk meningkatkan kemajuan bisnis ini. Membuat catatan keuangan, memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, melakukan pengembangan terhadap bisnis ini dalam rangka pencapaian tujuan, perencanaan serta evaluasi dengan manajemen yang baik dan tertata. Semoga bisnis ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bab 4, analisa kelayakan finansial. Dana yang diperlukan dalam bisnis ini sebesar 6.145.000 kurang lebih ya. Terdapat beberapa rincian data untuk penentuan modal dalam bisnis Mijotor ini, diantaranya mie instan 3 karton harganya 100.000 per kartonnya, totalnya jadi 300.000. Lalu ada pangsit goreng banyaknya 3 bel, harganya 50.000, totalnya 150.000. Bakso-baksoan kita stok 10 pieces, harganya 20.000, totalnya jadi 60.000. Cabai banyaknya yang kita stok itu ada 10 kilo, harganya 100.000, totalnya 1 juta. Keterangan lagi bawang putih banyaknya 5 kilo, harganya 25.000, totalnya 125.000. Lalu bawang merah kita stok 5 kilo, harganya 25.000, totalnya 125.000, sama dengan bawang putih dan bawang merah itu yang bersetara. Lalu ada garam kita stok 3 kilo, seharga 15.000 yang totalnya 45.000. Gula banyaknya 3 kilo, seharga 15.000, jadi totalnya 45.000. Aneka varian minuman saset kita stok 10 renteng, harganya 10.000, jadi totalnya 100.000. Jadi total untuk bahan-bahan utama itu 1.950.000. Lalu data untuk kebutuhan peralatan, piring 50 pieces, harganya 10.000, totalnya 500.000. Mangkok banyaknya 50 pieces, harga 10.000, totalnya 500.000. Gelas banyaknya 50 pieces, harga 10.000, totalnya 500.000. Kompor 2 tungku banyaknya 1 kompor, harga 500.000, jadi total 500.000. Wajan banyaknya 3 wajan seharga 50.000, jadi totalnya 150.000. Panci kita stok 2 panci dengan harga 50.000, totalnya 100.000. Sendok 55 pieces, harganya per sendok per pieces itu 1.000, jadi totalnya 55.000. Kardus untuk take away banyaknya itu 100 pieces, harga 90.000, totalnya 90.000. Jadi total untuk data kebutuhan peralatan bisnis ini 2.395.000. Adapun data untuk kebutuhan perlengkapan itu ada meja, kita kasih kapasitas 5 meja, per meja itu harganya 100.000, jadi totalnya itu 500.000. Lalu ada kursi, kita kasih 20 kursi, 20 slot kursi seharga 40.000, totalnya 800.000. Lalu biaya sewa toko banyaknya itu kita bisnis awal ya, kita coba per 5 bulan lah, harganya itu 500.000 per bulan, jadi total
per 5 bulannya itu 500.000. Jadi total untuk data perlengkapan 1.800.000. Jadi total keseluruhan dana yang diperlukan atau model dalam bisnis ini itu 6.145.000. Terima kasih.